رقت عيناي شوق ولثيبة زرفة عشق فأتيت إلى حبيبي فاهديا قلب ورفق Sholli ala Muhammad dalam hatiku berseru namamu selalu hidup di setiap langkahku rindu ini takkan hilang selalu ada dalam doa Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Qulbun bil haqqi ta'allaq wa bihuri hira ta'allaq yabki yas'alu khaliquhu fa'atahul wahyu fa'ashraq Rindu ini takkan hilang selalu ada dalam doa Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah Iqra ya Muhammad Cahaya itu menyinari membawa jalan kebenaran untuk seluruh umat ini Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah Sholli ala Muhammad Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah رقت عيناي شوق ولثيبة زرفة عشق فأتيت إلى wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah
Allahumma la uqsi thana'an alaik anta kama atnaita ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para sesepuh dan bini sepuh dari RW 12 Kelurahan Donan, para alim ulama, para ustadz, ustadzah, para kiai yang kami hormati, Bapak Ketua RW 12 Bapak Barimun beserta Ibu jika hadir, yang kami hormati Sahibul Hajah Bapak Ganda Yuda Permana beserta Ibu Purwantini, sama kok salah ya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu para hadirin yang semoga kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ekspektasi sama sekali, tidak menyangka orang nyaman bahwa ternyata acaranya akan semegah ini. Masya Allah. Hari Jumat itu mungkin sedikit informasi adalah hari yang sangat padat buat saya, karena dari jam 7 sampai jam 11 itu saya ngajar di pondok, ngajar diniyah, ngajar fikih, mustalahul hadits, kalau tadi terus ngajar sorot, juga ngajar qiraatul kutub. Kemudian khutbah Jumatnya tadi ada di Masjid Al-Hikmah Jalan Wangkal. Jam 1 ngisi kajian lagi pembinaan guru dan karyawan. Saya kira pengajiannya di tempat Mas Ganda itu akan sederhana saja, paling undang orang-orang biasa di rumahnya, selamatan, dongak, sudah. Tapi Masya Allah, tahu gitu tadi mandi dulu, pakai sarung, pakai batik, wah, pakai parfum yang lebih proper. Ternyata qadarullah wa masya'a fa'ala. Ya, mungkin kalau pipi saya agak kusam, ya, nuwun sewu, nuwun pangapunten, ya. Karena tadi saya baru pulang ke rumah itu sebelum sholat Jumat saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung ke sini memenuhi undangan dari Bapak Ganda Yuda Permana. Sebagai seorang muslim, maka tentu saya memenuhi undangan tersebut, apalagi ini dalam rangka memberikan tausiah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pantun dulu ya. Jangan lupa nanti setiap bait bilang haten ya. Pantun biar nggak tegang. Tadi katanya Pak Ari itu pada tegang banget gitu ya. Pantunnya jadi kelalen ya.
Ya, ada tapi sudah. Pergi liburan ke Dufan. Pulangnya jangan lupa beli oleh-oleh. Mas Jopan mau khitan. Semoga jadi anak soleh. Amin. Ada lagi. Pergi bertamu ke tempat Abdul Qadir. Disuruh duduk makan kacang Garuda. Dari semua bapak-bapak yang hadir, yang paling ganteng cuma Pak Ganda. Masya Allah. Ya. Senyum ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang khitan. Khitan itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah ataupun fitrah. Dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Ada 5 perkara yang termasuk fitrah manusia. Yang pertama al-khitanu wa qassus syarib wa halqul 'ana wa natful ibti wa taqlimul adhafir. Ada 5 perkara termasuk sunnah fitrah dari manusia yang semuanya berhubungan dengan anggota badan. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah qassus syarib, memendekkan kumis, memotong kumis. Wa halqul 'ana, nuwun sewu, ini disebutkan dalam hadis, terjemahanipun niku memotong bulu kemaluan. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Semuanya niku disebut sebagai fitrah, sebagai sunnah. Di antaranya apa? Khitan. Nah, khitan niki Bapak Ibu sedaya untuk laki-laki yang sudah balik hukumnya wajib. Adapun yang belum balik kayak Mas Jopan belum balik niku masih sunnah. Tapi kalau sudah balik nanti jadi wajib. Tapi tidak mengapa khitan dulu sebelum balik, supaya setelah balik tidak perlu khitan lagi. Makanya monggo bapak-bapak yang belum khitan, ya. Kata tadi khitan apa hukumnya? Wajib. Monggo setelah ini pergi ke mantri sunnah khitan dulu. Karena khitan bagi orang yang sudah balik hukumnya apa? Wajib. Dan yang pertama kali memberikan contoh sunnah khitan itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau dapat perintah langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman mengisyaratkan di dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Ibrahim diberikan ujian oleh Rabb-Nya Allah dengan kalimat-kalimat, maka Ibrahim pun melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan sempurna. Para ulama ahli tafsir banyak sekali menyebutkan pendapat-pendapat mengenai kalimat ini itu apa maknanya, banyak sekali. Namun
Di antara pendapat tersebut ialah bahwa kalimat tadi berisikan tentang perintah beliau untuk berkhitan. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk khitan, Bapak Ibu sekalian. Padahal usia beliau ketika itu telah mencapai 80 tahun. Makanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ikhtatana Ibrahimu Rasulullah alaihi salatu wassalam fi tamanina sanah min umrihi bil qaddum. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata Nabi, melaksanakan khitan pada umur 80 tahun niku Pak Bu, dengan qaddum. Nah, qaddum ini ada dua penafsiran kata para ulama. Yang pertama adalah daerah. Jadi wonten daerah yang disebut dengan qaddum. Tapi ada penafsiran lagi, qaddum itu ialah kapak niku, nggih. Bel niku. Jadi motong namanya apa? Atir nggih. Nah, motong bagian ulup ya, bagian daging yang lebih dari kemaluan dengan kapak niku. Pripun niku bayangin. Dibayangkan gimana niku? Ya. Dipotong sendiri niku. Boten wonten mantri sunat. Dipotong sendiri. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Tapi karena itu perintah Allah, maka harus dikerjakan. Dipotong ya dipotong, sakit ya sakit, tapi itu namanya perintah Allah. Makanya karena sakit sekali uslah ping siji bae. Iya, lebih sakit mana ibu melahirkan apa sepitan? Melahirkan katanya sepitan ibu. Makanya saking sakitnya sepitan cuma 1 kali saja. Tapi ibu katanya sakit melahirkan, anak melahirkan ping pitu. Nah kebetulan saya Sabtu niku anak ke itu. Masya Allah. Berarti melahirkan itu ya kayaknya nggak sakit kayak sepitan. Kalau ping pirang-pirang. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi. Tadi ada 5 sunnah disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah khitan. Yang kedua adalah qasus syarib, memotong atau memendekkan kumis. Yang ketiga adalah halqul anah, memotong bulu kemaluan. Itu sunnah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu potong. Orang bijak loh. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Niku lafadznya kados niku natful ibti. Sanes qasul ibti. Kalau qasul itu artinya dipotong. Misalkan pakai pisau cukur, sekarang kan ada unduk ya. Nah, niku kan enak. Tapi hadisnya natful ibti, dicabut kados niki Bu. Itu sunnahnya. Lara Pak Ustaz, kalau sakit ya bolehlah pakai pisau cukur. Tapi kalau misalkan menjalankan sunnah, ini sunnah. Kayak Nabi Ibrahim teneng sepitan dewek pakai bel, karena perintah Allah jajallah. Wah, dicabut coba ya. Sunnah. Sakit tapi itu dapat sunnah. Dan insya Allah kalau sunnah pasti ada manfaatnya, baik kita tahu ataupun kita tidak tahu. Dan yang terakhir adalah taklimul adhafir, memotong kuku. Niku sunnah ibu-ibu. Jangan dipanjangkan kayak mak lampir gitu ya.
Gimana kukunya panjang-panjang, nek cewek sih kepriwe. Kukunya panjang-panjang. Ya kalau klosetnya kloset duduk, mungkin ada showernya, ya bisa lah. Kukunya panjang, nggak bisa cebok. Apalagi kalau kukunya panjang, ada kotoran tersisa di kuku, kalau makan jadi kuman. Makanya termasuk diantara fitrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memotong kuku. Jadi pada kesempatan hari ini, Bapak Ganda beserta keluarga ingin menjalankan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi tersebut dengan mengkhitan Mas Jopan Rizky Yokes. Ada hamesnya kalau tajwid Yokes gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita doakan seperti tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari Shahibul Hajat, semoga hajat beliau besok hingga akhir diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya di akhir kajian ini saya pribadi memohon ketulusan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita mari sama-sama berdoa, mengaminkan doa. Amin itu juga doa nih Bapak Ibu sekalian. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dan Harun, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua, doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Ternyata yang dongan itu cuma Nabi Musa, Nabi Harun cuma bilang amin. Tapi Allah sebut amin juga doa. Makanya kalau ada orang yang donga sama yang amin ini ada 4 kemungkinan nih Bapak Ibu. Yang pertama, semua doanya dikabulkan. Karena yang doa khusyuk menghayati, yang amin juga tulus ikhlas mengamini. Atau yang kedua, doanya orang dikabulkan kabeh, gitu ya. Tidak ada yang diterima. Karena yang doa itu cuma formalitas, hanya yang amini juga formalitas. Tidak ada hati yang dihadirkan, tidak dikabulkan oleh Allah. Atau mungkin doa orang yang ketiga, yang doa itu dikabulkan, yang amini tidak dikabulkan karena tidak tulus. Atau sebaliknya, doa orang yang berdoa tidak dikabulkan karena tidak menghayati, tapi yang amini justru yang dikabulkan. Maka marilah kita tulus berdoa untuk kebaikan kita semua, dan wabil khusus untuk kebaikan Shahibul Hajat beserta keluarga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya rabbal alamin. Allahumma yassir li sahibil hajat, Bapak Ganda Yuda Permana wa Ibu Purwantini, wa yassirhu ya rabbal alamin, wa barik li ahlihi ya rabbal alamin, wa wafiqhu lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak Ibu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.